Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi lanjut lagi untuk materi persamaan diferensial dengan faktor integrasi ya. Jadi kali ini kita masih membahas tentang menentukan penyelesaian persamaan diferensial tak eksak dengan menggunakan faktor integrasi pada bagian yang kelima, yaitu pengelompokan suku-suku. Jadi pada bagian sebelumnya kita telah bahas untuk dua poin untuk bagian pengelompokan suku-suku ya. Jadi untuk bagian yang untuk bagian ini yaitu bagian C, di mana suku yang kita tinjau itu dalam bentuk, jadi suku yang kita tinjau itu dalam bentuk X dx kemudian ditambah dengan Y dy ya. Jadi pada bagian sebelumnya kita telah meninjau bentuk X dy ya dikurang dengan Y dx, kemudian kita juga telah meninjau bentuk X dy ditambah dengan Y dx ya. Jadi teman-teman bisa melihat kembali video tentang kedua bentuk ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk suku-suku yang telah dikelompokkan dalam bentuk X dx ditambah dengan Y dy. Oke. Nah, prosedurnya sama ya dengan dua bagian sebelumnya. Yang pertama, dari PD yang diberikan itu kita kelompokkan suku-suku sehingga kita menghasilkan bentuk yang seperti ini. Nah, setelah kita hasilkan bentuk yang seperti ini, maka suku-suku yang tersisa itu kita bisa tuliskan atau kita kumpulkan suku-suku yang tersisa tersebut pada ruas kanan. Nah, kemudian setelah itu kita pilih rumus daripada fungsi mu sebagai faktor integrasi, sehingga nanti ketika mu kita kalikan pada masing-masing ruas dari PD yang kita jabarkan tersebut, maka kita hasilkan bentuk yang seperti ini, yaitu mu dikali X dx kemudian ditambah Y dy. Ini sama dengan, perhatikan bentuknya untuk ruas kanan, setelah kedua ruas kita kalikan dengan mu, maka ruas kanan berbentuk fx dx lalu ditambah dengan gy dy ya. Jadi penjelasannya serupa pada dua bentuk sebelumnya, bahwa setelah persamaan diferensial yang diberikan itu masing-masing ruasnya kita kalikan dengan mu, maka ruas kanan dia berbentuk seperti ini ya. Jadi ini sebagai kumpulan dari suku-suku yang tersisa setelah pada ruas kiri kita bentuk suku-suku yang seperti ini, X dx ditambah Y dy, maka ruas kanan dia bentuknya seperti ini, bahwa dx itu hanya dikalikan dengan fungsi dalam variabel X, kemudian dy hanya dikalikan dengan fungsi dalam variabel Y. Oke. Nah, selanjutnya dalam hal ini untuk mu itu sendiri di sini diberikan dalam dua rumus ya. Jadi yang pertama itu kita dapat memilih mu sama dengan seper, jadi sini ya. Jadi untuk sebagai nilai mu yang pertama yaitu seper, atau sebagai rumus daripada mu yang dapat kita pilih yang pertama adalah seper S kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ya. Jadi pada saat kita memilih mu sama dengan ini, seper S kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian kita kalikan pada pada kedua ruas dari PD-PD tersebut, maka ruas kanannya harus menghasilkan seperti ini ya. Dimana untuk ruas kiri ketika kita kalikan dengan mu, maka hasilnya dia berbentuk X dx ditambah dengan Y dy. Nah, ini per dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Jadi untuk selanjutnya nanti pada ruas kiri itu dia akan berbentuk seperti ini dari PD tersebut ya. Untuk ruas kanan dia akan berbentuk seperti ini, bahwa dx itu dikalikan dengan fungsi fx, dy dikalikan dengan fungsi dalam variabel y saja ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk ruas kiri yang bentuknya demikian, itu merupakan bentuk ini itu merupakan dia sama dengan diferensial dari seperdua. Jadi perhatikan perubahannya, bahwa bentuk pada ruas kiri itu dia merupakan diferensial dari seperdua ln X kuadrat ditambah dengan
Y kuadrat ya. Jadi ini untuk bentuk mu yang pertama, bahwa ruas kiri yang berbentuk seperti ini, setelah PD tersebut kita kalikan dengan mu, itu sama dengan diferensial dari 1/2 ln x kuadrat ditambah y kuadrat. Ya, jadi nanti perubahan ini atau hubungan ini yang kita gunakan dalam menentukan penyelesaian dari sebuah PD. Oke. Nah, selanjutnya untuk bagian yang kedua, jadi dalam hal ini mu itu hanya ada dua bentuk. Yang kedua yaitu mu sama dengan sini ya. Jadi mu sama dengan jadi bentuknya mirip sama dengan bentuk yang pertama di atas, cuman di sini dia pangkatnya n ya, di mana n di sini tidak sama dengan 1. Jadi ini untuk bentuk mu yang kedua, bahwa mu sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat berpangkat n, di mana n tidak sama dengan 1. Nah, setelah itu ketika mu sama dengan ini, masing-masing ruas PD kita kalikan dengan mu ini, maka ruas kiri berbentuk x dx lalu ditambah dengan y dy ini dengan x kuadrat ya, lalu ditambah dengan y kuadrat berpangkat n. Oke ya. Jadi setelah persamaan diferensial ya tersebut kita kalikan dengan mu, maka ruas kiri dia berbentuk seperti ini. Ya, nah sementara untuk ruas kanannya setelah kita kalikan dengan mu, maka dia akan berbentuk seperti ini. Ya, nah ini sama dengan, nah untuk bentuk ini itu dia merupakan diferensial dari, jadi itu merupakan bentuk diferensial dari min 1 per 2 dikali n dikurang 1, kemudian jadi di sini agak panjang untuk bagian yang kedua rumusnya, dikali dengan x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Nah, di sini pangkatnya dia adalah n kurang 1. Oke, jadi ini untuk bagian yang kedua ya. Jadi kita perbaiki dulu pernya. Oke. Jadi ini merupakan diferensial dari bentuk ini. Ya, jadi untuk bagian yang kedua ini ketika mu sama dengan 1/x kuadrat ditambah y kuadrat berpangkat n, maka bentuk ini dia sama dengan diferensial dari min 1 per 2 dikali n dikurang 1 dikali x kuadrat ditambah y kuadrat berpangkat n dikurang 1. Oke, jadi ini dua rumus mu untuk bagian yang ketiga ini ya. Jadi teman-teman ingat, pada saat dari PD yang diberikan itu bentuk ini yang muncul ya, x dx ditambah dengan y dy, maka rumus daripada mu itu salah satu dari kedua ini, apakah ini ataukah dengan ini. Jadi pemilihan mu antara 1/x kuadrat ditambah y kuadrat ataupun ini itu tergantung bagaimana agar nantinya kita dapat membentuk bagian seperti ini pada ruas kanan ya. Oke, jadi untuk lebih jelasnya kita langsung saja bahas contoh soalnya ya, bagaimana prosedur dalam menentukan penyelesaian persamaan diferensial untuk bagian ini. Jadi sebagai contoh, untuk soal yang pertama kita diberikan persamaan diferensial yaitu x ditambah x kuadrat y kuadrat. Jadi x kuadrat y kuadrat kemudian ditambah x pangkat 4. Nah, ini dx ya. Lalu untuk suku berikutnya y dikurang x kuadrat y. Jadi di sini ditambah, kemudian y dikurang x kuadrat y, kemudian dikurang y pangkat 3. Jadi ini dikurang y pangkat 3 balas kurung dy. Nah, ini sama dengan 0. Oke, ini untuk persamaan diferensial untuk contoh nomor 1 yang akan kita tentukan solusinya ya. Jadi kita sebut ulang soalnya, yaitu tentukanlah solusi atau penyelesaian dari PD tersebut ya. Jadi x ditambah x kuadrat dikali y kuadrat ditambah x pangkat 4 dx, kemudian ditambah dengan y dikurang x kuadrat y dikurang y pangkat 3 dy sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya sesuai dengan bentuk yang akan kita tinjau, dalam hal ini kita akan dari suku-suku
PD ini kita akan membentuk sehingga kita akan memperoleh bentuk yang seperti ini, X dx ditambah dengan Y dy. Jadi X dengan dx kemudian Y dengan dy. Oke, kita lihat pada bentuk PD di atas, X dx itu di sini ya. Jadi ini ada X, di sini ada X, dx, berarti itu langsung kita tulis bentuk itu. Kemudian kita cari bagian Y dy. Nah, Y dy itu ada pada bagian ini, Y ketemu dengan dy, berarti tambah Y D Y. Nah, ini sudah terbentuk yang kita inginkan ya, yaitu dia berbentuk S dx ditambah dengan Y D Y. Nah, selanjutnya sama dengan, jadi setelah terbentuk kita tulis sama dengan suku-suku yang tersisa. Seterusnya kita kumpulkan pada ruas kanan ya. Jadi bagian yang lain itu yang kita tidak masukkan dalam bentuk ini, kita tulis pada ruas kanan. Jadi terlebih dahulu ini yang bertanda negatif agar pada ruas kanan dia sudah bertanda positif. Jadi bentuk itu. Jadi ini dulu yang kita tulis. Jadi x kuadrat y, karena keduanya bertanda negatif, keduanya pengurangan, berarti pada ruas kanan dia penjumlahan. Jadi x kuadrat y ditambah y pangkat 3. Nah, ini dy. Ya, ini dy. Kemudian untuk bagian dx, bagian ini yang kita tulis pada ruas kanan. Berarti di sana x pangkat 2, y pangkat 2 dengan x pangkat 4. Berarti kita kurang saja seperti ini ya. Jadi x pangkat 2, y pangkat 2, kemudian ditambah dengan x pangkat 4. Jadi di sini X pangkat 4 dx. Oke. Jadi itu jadi yang ruas kanan ini merupakan suku-suku yang tersisa setelah bentuk yang seperti ini kita peroleh pada ruas kiri. Ya, jadi prosedurnya seperti itu langkah-langkahnya ya. Nah, selanjutnya kita hapus dulu ini. Nah, selanjutnya untuk bagian ruas kanan, sebelum kita tentukan bagaimana rumus daripada mu, pada ruas kanan ini dapat kita ubah bentuknya. Nah, perhatikan perubahannya. Jadi dapat kita lakukan pemfaktoran ya. Jadi pada ruas kanan ini sama dengan, nah perhatikan pada bagian ini, karena di sini dy ya, karena di sini dy, maka x kuadrat harus kita coret ya. Nah, begitupun pada bagian yang kedua. Pada bentuk yang kedua juga, karena di sini dx, maka y kuadrat ini harus kita hilangkan ya. Jadi perhatikan prosedurnya. Kita faktorkan bentuk ini dulu. Di sini ada y pangkat 1, di sini ada y pangkat 3. Berarti ketika y pangkat 1 dikeluarkan, maka bentuk ini menjadi x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Jadi sudah menjadi y pangkat 3 sudah menjadi y pangkat 2 karena y pangkat 1 kita keluarkan. Kemudian lalu dikurang. Dengan cara yang sama untuk bentuk yang kedua yang membuat dx, yang akan kita keluarkan adalah bagian x-nya ya, karena di sini x ada, di sini juga ada. Berarti yang pangkat terkecil yang kita keluarkan berarti x kuadrat. Berarti pada bagian ini tersisa x pangkat 4 dikeluarkan pangkat 2-nya, berarti tersisa x pangkat 2. Lalu ditambah bagian ini, x kuadratnya keluar, berarti tersisa y kuadrat. Lalu di sini dx. Oke. Nah, jika teman-teman perhatikan untuk kedua bentuk ini yang memuat dy dengan ini, itu maka bagian ini itu nantinya yang akan kita coret ya. Sehingga pada saat bagian ini kita coret, berarti dy hanya dikalikan dengan variabel y, kemudian dx hanya dikalikan dengan variabel x. Itu sudah memenuhi. Berarti dari situ sudah terlihat bahwa mu yang sesuai dengan soal nomor 1 ini adalah bentuk ini, bahwa mu sama dengan 1/x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Jadi dari bentuk ini bisa kita lihat secara langsung bahwa mu yang sesuai itu adalah 1/, ini ya. Jadi langsung saja kita tuliskan untuk ruas kiri terlebih dahulu. Jadi ruas kiri yaitu x, jadi tetap ditulis untuk bagian ruas kiri ya. Nah, di langkah selanjutnya ini kita kalikan dengan mu sama dengan 1/x kuadrat ditambah y kuadrat. Berarti ini dibagi dengan itu ya. Jadi x dx ditambah dengan y dy ini, karena dikalikan dengan mu ini, berarti dia sama dengan dia per x kuadrat ditambah dengan y kuadrat ya. Nah, ini sama dengan, nah untuk ruas kanan juga kita kali dengan kita kali dengan mu. Berarti
eh, ini kita bagi dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, berarti bagian x kuadrat ditambah y kuadrat yang dapat kita coret, berarti pada bagian ini tersisa y dy, lalu dikurang. Begitupun pada bagian ini setelah kita bagi dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, bagian ini kita coret, berarti tersisa s kuadrat dx. Oke, ini sudah terpenuhi ya. Jadi penjelasannya pertama tadi, setelah ruas kiri setelah kedua ruas dari PD tersebut kita kalikan dengan mu, maka ruas kiri berbentuk seperti ini. Ruas kanan itu berbentuk seperti ini, di mana y dikali fungsi dalam parabol y dx. Ya, jadi maksudnya tadi dy ya. Kemudian dx dikali dengan fungsi dalam variabel x. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat perubahan ini untuk bagian ruas kiri itu telah dituliskan sebelumnya bahwa bentuk ini dia sama dengan diferensial dari 1/2 ln x kuadrat ditambah y kuadrat. Jadi untuk ruas kiri kita ganti, dia merupakan, jadi bentuk ini itu merupakan diferensial dari fungsi ini ya, 1/2 ln x kuadrat ditambah dengan y kuadrat ya. Oke. Jadi ini merupakan diferensial daripada fungsi ini 1/2 ln x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, untuk ruas kanan itu tetap seperti itu ya. Jadi di sini y dy kemudian dikurang x kuadrat dx. Oke. Nah, selanjutnya setelah ruas kiri kita tuliskan dalam bentuk diferensial suatu fungsi, maka selanjutnya bahwa fungsi ini, jadi kita tulis fungsi itu bahwa 1/2 ln x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Jadi fungsi ini ya, kita tulis kembali pada langkah selanjutnya, itu merupakan integral dari masing-masing suku ini. Jadi fungsi ini sama dengan integral ini dikurang integral ini. Jadi sesuai dengan bentuknya ya, pengurangan. Jadi di sini langsung ditulis integral ini adalah jadi ini ruas kanan ini kita integralkan ya. Jadi fungsi sama dengan integral ini dikurang integral ini. Jadi integral y dy itu sama dengan 1/2 y kuadrat, lalu dikurang integral x kuadrat terhadap x, itu dia sama dengan 1/3 x pangkat 3. Ingat, setelah keduanya itu kita integralkan, ingat kita tambah dengan konstanta c. Oke, jadi bentuk yang terakhir ini merupakan solusi dari PD tersebut, di mana dapat kita sederhanakan. Jadi perubahannya itu karena di sini terdapat 1/2, kita hilangkan bagian itu dulu. Berarti masing-masing ruas kita kali 2 ya. Jadi yang bagian kiri menjadi, atau ruas kiri menjadi ln kuadrat ditambah dengan y kuadrat sama dengan ini juga kita kali 2, berarti tersisa y kuadrat. Ini kita kali 2 berarti tersisa 2/3 x pangkat 3 ditambah c kita kali 2 berarti 2c. 2c kita ganti dengan konstanta yang lain. Ya, jadi kita peroleh hasil seperti ini. Nah, sekarang karena ruas kiri berbentuk ln, berarti ini ya, jadi kita gunakan sifat ln, berarti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan, karena ln ini sama dengan ini, berarti x kuadrat ditambah y kuadrat itu sama dengan e berpangkat ini. Ya, jadi e berpangkat y kuadrat dikurang 2/3 x pangkat 3. Untuk pangkat untuk plus k-nya itu dapat kita pisah menjadi e pangkat k ya, itu menggunakan sifat eksponen. Kita bisa seperti itu nantinya supaya penulisannya lebih sederhana ya. Jadi di sini kita lanjut, berarti ruas kiri tetap x kuadrat ditambah y kuadrat itu sama dengan, untuk e pangkat k itu merupakan suatu konstanta. Misalkan di sini saja tadi k1 ya. Karena e pangkat k1 itu merupakan sebuah bilangan tetap, bilangan konstan, dapat diganti dengan bilangan yang lain. Misalnya dia adalah konstanta k. Jadi kita tulis pada bagian ini. Lalu kita kali dengan bentuk Eulernya, e pangkat y kuadrat dikurang 2/3 x pangkat 3. Oke, jadi bentuk yang terakhir inilah merupakan bentuk sederhana dari solusi daripada solusi PD tersebut ya. Oke, jadi itu untuk soal nomor 1 ya pada bagian ini. Nah, lanjut untuk soal berikutnya, yaitu jadi langsung ya kita bahas untuk soal nomor 2, di mana soal nomor 2 diberikan yaitu x ditambah y dx ya. Jadi x ditambah y dx kemudian dikurang dengan x dikurang y
dy ini sama dengan 0. Oke, ini saja soalnya ya untuk untuk nomor 2. Nah, sama dengan cara nomor 1, pertama-tama dari suku-suku persamaan diferensial ini kita kumpulkan suku-sukunya sehingga menghasilkan bentuk x dx ditambah y dy. Jadi x dx, jadi di sini ada x, di sini ada dx. Berarti kita ambil bagian itu, kemudian kita cari bentuk y dy. Di sini negatif, di sini negatif. Berarti ini pada dasarnya positif y ya. Kemudian dikali dengan dy. Jadi pada bagian itu yang kita peroleh bentuk y dy. Oke, jadi sudah menghasilkan bentuk yang seperti ini. Selanjutnya sama dengan ya. Jadi setelah kita hasilkan bentuk seperti ini, kita tulis sama dengan. Nah, selanjutnya pada ruas kanan kita tulis suku-suku yang tersisa. Pada bagian ini y-nya belum ya. Pada bagian ini min x dx-nya belum, jadi ini dulu karena dia tanda negatif untuk s-nya. Pada saat kita tulis pada di ruas kanan dia menjadi x dy. Ya, untuk bagian ini y dx itu karena dia di sana tambah, berarti pada ruas kanan dia kurang ya, jadi y dx. Oke. Jadi perhatikan untuk ruas kiri itu sudah sesuai dengan bentuk yang akan kita gunakan nantinya ya. Oke. Nah, selanjutnya dari sini kita akan memilih bentuk daripada memilih bentuk mu sendiri ya. jadi perhatikan bentuknya di sini itu mu-nya itu sama dengan, jadi kita dapat melihat bentuk ini x dx ditambah y dy itu sama dengan x dy dikurang y dx ya. Jadi coba perhatikan untuk bagian ruas kanan ini, itu merupakan salah satu bentuk yang kita bahas pada bagian yang pertama, yaitu bentuk yang ini ya. Jadi x dy dikurang dengan y dx. Ini merupakan bentuk yang kita tinjau pada pembahasan bagian yang pertama ya, untuk bagian ini pada materi pengelompokan suku-suku ini. Berarti di sini ada dua bentuk yang muncul, ada bentuk ini dengan bentuk ini, di mana ini memiliki memiliki rumus fungsi mu yang nantinya akan kita samakan ya. Jadi perhatikan di sini kita memiliki bentuk mu sama dengan 1/s kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Ya, di sini pada bagian ini kita memiliki mu seperti ini. Bentuk ini teman-teman ingat pada pembahasan yang pertama tentang bentuk pengelompokan suku-suku. Ini juga salah satu faktor integrasi mu-nya juga dia sama dengan ini. Berarti agar dapat digunakan maka mu yang kita pilih adalah ini. Ya, jadi kita gunakan ini secara bersamaan untuk bentuk ini dengan bentuk ini. Berarti masing-masing ruas kita kali dengan mu ini, sehingga untuk ruas kiri dia menjadi x dx ditambah dengan y dy. Karena kita kali bentuk ini dengan mu, berarti dia per s kuadrat ditambah dengan y kuadrat sama dengan. Nah, ruas kanan juga demikian ya. Dia adalah x dy dikurang dengan y dx. Oke, ini merupakan bentuk yang telah kita bahas pada bagian yang pertama terkait materi ini. Ya, nah ini per x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan bentuk ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa dia sama dengan diferensial dari 1/2 ln x kuadrat ditambah dengan y kuadrat ya. Jadi bentuk itu dia merupakan diferensial dari 1/2 ln x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Jadi kita kurung siku seperti ini sama dengan. Nah, sementara untuk ruas kiri ini ruas kanan ini, teman-teman ingat ketika pembaginya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ya, maka bentuk ini itu merupakan diferensial ya. Jadi teman-teman ingat kembali pada pembahasan yang pertama, pada saat bentuk ini itu dibagi dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, maka ini merupakan bentuk dari diferensial dari arcus tangen y
per X ya. Jadi di sini soalnya ini dia menggabungkan bentuk yang seperti ini dengan bentuk yang seperti ini. Sehingga caranya jika kondisinya seperti itu, bahwa dari PD tersebut kita mendapatkan dua bentuk yang seperti ini yang telah kita tinjau, maka kita pilih mu di mana keduanya itu terpenuhi. Jadi mu-nya di sini yang sesuai adalah 1 per X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ya. Oke, nah selanjutnya kita peroleh ini, bandingkan antara ruas kiri dengan ruas kanan ya. Jadi ini dengan ini. Berarti dari sini bahwa fungsi ini karena diferensial 1/2 ln X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan diferensial daripada arcus tangen Y per X. Berarti fungsi yang pertama ini yaitu 1/2 ln X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat itu sama dengan fungsi yang ini, arcus tangen Y per X itu ditambah dengan C ya. Jadi itu sifat daripada dua fungsi yang memiliki diferensial yang sama. Maka setelah kita samakan, jangan lupa kita tambahkan dengan C ya. Jadi inilah solusi daripada PD tersebut, dimana ketika bentuk ini kita sederhanakan, 1/2-nya dapat kita hilangkan ya. 1/2-nya dapat kita hilangkan, berarti ln X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat itu sama dengan, jadi masing-masing ruas kita kali 2, berarti ini 2 arcus tangen Y per X. Ini juga kita kali dengan 2, berarti dia menjadi plus, jadi 2C menjadi kita ganti dengan huruf K ya, jadi sebagai konstanta yang baru. Nah, jadi sini diperoleh karena masih ruas kiri ruas kiri berbentuk ln, maka bentuk itu bisa diubah menjadi S kuadrat ditambah dengan Y kuadrat itu sama dengan Euler berpangkat ini ya. Jadi kita tulis Eulernya itu pangkatnya untuk bagian ruas kanan, jadi 2 kali arcus tangen Y per X. Untuk pangkat tambakannya itu bisa kita tulis terpisah ya, supaya lebih sederhana. Jadi kita gunakan untuk K1 saja. Nah, kita gunakan untuk K1 saja. Nah, oke, selanjutnya kita sederhanakan lagi, berarti di sini S kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan pangkat K1 itu merupakan konstanta baru, kita ganti dengan konstanta K. Jadi ini sama dengan pengganti dari ini ya. Kemudian dikali dengan Euler berpangkat 2 kali arcus tangen Y per X. Oke, inilah bentuk sederhana daripada solusi daripada PD tersebut, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan K dikali Euler berpangkat 2 arcus tangen Y per X ya. Jadi perhatikan untuk soal nomor 2 ini, di sini tuh PD yang diberikan itu dari pengelompokan suku-suku, ternyata kita mendapatkan dua bentuk yang telah kita tinjau. Ada ini sebagai bentuk yang ketiga ya, ini sebagai bentuk yang pertama. Nah, keduanya itu sama-sama memiliki faktor integrasi, yaitu ini ya, 1 per X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Oke. Nah, itu untuk soal nomor 2. Lanjut pada soal nomor 3 ya. Jadi soal nomor 3, jadi untuk soal nomor 3 yaitu X pangkat 4. Jadi X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat Y kuadrat, S kuadrat Y kuadrat ditambah Y pangkat 4. Jadi ditambah Y pangkat 4 dikurang X ya. Jadi Y pangkat 4 di sini, kemudian dikurang X dx ya, kemudian dikurang Y dy sama dengan 0. Oke, jadi di sini dikurang Y dy sama dengan 0. Oke, jadi ini untuk soal yang ketiga ya, sebagai soal yang terakhir pada bagian ini, yaitu X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat Y kuadrat ditambah Y pangkat 4 dikurang X dx dikurang Y dy sama dengan 0. Oke, jadi prosedurnya sama. Pertama-tama kita bentuk suku, kita kumpulkan suku-suku sehingga menghasilkan bentuk seperti ini, X dx ditambah dengan Y dy. Nah, di sini kita cari dulu bentuk X dx-nya. Jadi pada bagian yang pertama ini, di sini ada X dx, ada minnya. Jadi bagian itu kita tulis, berarti min X dx. Selanjutnya kita cari bagian yang memuat Y dy.
itu terdapat pada bagian ini ya, YDY, berarti di situ dikurang YDY. Oke. Nah, selanjutnya untuk suku-suku yang tersisa kita kumpulkan pada ruas kanan. Jadi bagian ini itu semuanya kita tulis pada ruas kanan ya. Jadi kita dalam kurung saja, jadi min dalam kurung kita tulis bentuk ini. Berarti X pangkat 4 kemudian ditambah dengan 2X kuadrat Y kuadrat ya, lalu ditambah dengan Y pangkat 4. Oke, sampai Y pangkat 4 saja. Kemudian balas kurung dx ya. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan ruas kiri. Bentuk ini kita arahkan dia sehingga sama dengan ini. Berarti karena tanda negatifnya ini dapat kita hilangkan. Masing-masing ruas kita kali min 1. Berarti bentuk ini menjadi x dx. Kemudian ditambah dengan y dy. Untuk ruas kanan sendiri kita kali juga dengan min 1 karena di sini depan ada negatif, berarti menjadi positif ya, sehingga yang ini yang kita tulis. Nah, sekarang perhatikan yang bagian dalam kurung ini x kuadrat ditambah 2x ke x kuadrat x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat y kuadrat ditambah y pangkat 4 itu dapat kita ubah dalam bentuk ini, x kuadrat ditambah y kuadrat ini berpangkat 2 dx ya. Nah, jadi bentuk ini itu dia pada dasarnya merupakan kuadrat dari bentuk ini, x kuadrat ditambah y kuadrat ya. Jadi itu ini jika dijabarkan dia hasilnya sama dengan bagian di atas ya. Jadi itu perubahan untuk bagian ruas kanan. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali perhatikan untuk ruas kiri karena kita sudah hasilkan bentuk yang seperti ini, berarti kita bandingkan sama ruas kanan. Pada ruas kanan karena di sini dx ya. Berarti pada bagian di sini tuh variabelnya kita harus coret. Nah, karena y-nya seperti bentuknya seperti ini, maka ini secara keseluruhan harus kita coret. Ya, berarti di sini terlihat bahwa dari sini terlihat bahwa mu yang sesuai itu adalah 1/x kuadrat ditambah y kuadrat ini berpangkat 2. Jadi mu-nya ada yang seperti ini ya pada bagian itu. Di sini pangkatnya 2, berarti ini sebagai nilai daripada n. Ya, jadi bentuk ini yang kita gunakan sebagai mu, sehingga nanti bagian ini itu dapat kita coret. Jadi sehingga di sini itu dx itu tidak dikalikan tidak dikalikan dengan variabel y ya. Oke, jadi mu-nya sudah terpilih bahwa dia sama dengan 1/x kuadrat ditambah y kuadrat pangkat 2. Berarti kita masing-masing ruas dari bentuk di atas kita kalikan dengan mu tersebut. Berarti diperoleh untuk bagian ini ruas kiri dia menjadi x dx ditambah y dy ini per dengan per dengan x kuadrat ditambah dengan y kuadrat ini berpangkat 2 ya. Nah, ruas kanan kita kalikan juga dengan mu, berarti ini per dengan ini, berarti dia menjadi 1. Berarti pada ruas kanan itu tersisa dx ya. Jadi di sini 1 dx ya. Jadi itu hasil dari ruas kanan setelah masing-masing ruas kita kalikan dengan mu. Nah, kita sudah memenuhi kita sudah memperoleh bentuk yang memenuhi syarat bahwa ruas kanan sudah terpenuhi. Bagian ruas kiri juga sudah memiliki bentuk seperti ini. Di mana pada penjelasan sebelumnya di sini mu kita menggunakan bentuk mu yang kedua ya. Di mana untuk bentuk yang seperti ini, jadi mu ini yang kita gunakan. Di mana untuk bentuk ini itu dia sama dengan diferensial dari ini. Ya, diferensial dari min 1/2 dikali n dikurang 1 dikali x kuadrat ditambah y kuadrat berpangkat n kurang 1. Jadi dalam hal ini dalam contoh soal itu n-nya sama dengan 2. Berarti bentuk itu dapat kita tuliskan ya. Untuk langkah selanjutnya di sini ya. Oke, jadi kita lanjut. Ini merupakan diferensial dari min 1. Jadi teman-teman ingat rumus yang tadi. Diferensial dari min 1 kemudian 2 dikali n dikurang 1. Di sini n-nya adalah 2, berarti 2 dikali 1 kemudian dikali x kuadrat ditambah dengan y kuadrat berpangkat n dikurang 1. Berarti ingat n-nya sama dengan 2 ya. Jadi 2 dikurang 1 berarti ini berpangkat 1 ya. Jadi ini bentuknya setelah kita menggunakan rumus yang di atas. Di sini sama dengan 1 dx ya. Jadi dia sama dengan 1 dx. Nah,
Berikutnya lagi, perhatikan kita sederhanakan terlebih dahulu, atau langsung saja ya kita tulis. Jadi ini kita sudah menuliskan dia dalam bentuk diferensial sama dengan 1 dx. Nah, langkah selanjutnya ini, yaitu kita tulis ya. Jadi min jadi apa? Min 2 kali 1 2. Kemudian bagian ini tuh kita tulis s kuadrat ditambah dengan y kuadrat, jadi dia berpangkat 1 ya. Jadi karena n-nya 2, berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1, jadi pangkatnya 1. Ini sama dengan jadi ruas kiri kita tulis seperti ini, ruas kanan kita integralkan ya. Jadi sama dengan integral 1 dx. Oke, kita lanjut. Jadi min 1/2 per 2 dikali x kuadrat ditambah dengan y kuadrat, itu sama dengan integral 1 terhadap x, dia sama dengan x ya. Ingat, setelah diintegralkan kita tambah dengan c. Nah, bentuk ini dapat kita sederhanakan lagi. Kita hilangkan per bagian penyebut pada ruas kiri ya. Berarti masing-masing ruas kita kali dengan ini ya. Berarti ruas kiri menjadi min 1, ruas kanan kita kalikan dengan ini, berarti hasilnya adalah 2x. Jadi x-nya kita kali ini kita kali ke x ya, jadi 2x. Kemudian x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah, ingat juga di sana ada c, berarti ditambah c, atau kita tulis karena di sini ada 2c, berarti di situ terbentuk 2c. Kemudian kita tulis bagian yang memuat variabel ya, yaitu x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya masih bisa disederhanakan, atau kita jadikan saja bagian ini minus 1-nya kita tuliskan pada ruas kanan. Jadi secara keseluruhan jika bentuk di atas kita tulis terlebih dahulu ini, yaitu 2x kemudian dikali s kuadrat ditambah dengan y kuadrat, kemudian ditambah 2c itu merupakan sebuah konstanta, kita ganti dengan konstanta baru yaitu k, kemudian s kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Kemudian min 1 kita tulis pada ruas ini, min 1 kita tulis pada ruas yang sama dengan ini, berarti dia sudah tambah ya. Nah, ini sama dengan 0. Oke. Inilah solusi daripada PD tersebut. Sekian.